Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sindu Sanjaya dengan NIM M1D1200034. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tauhid berkaitan dengan sifat wajib, kemudian sifat mustahil dan juga sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Mengetahui sifat wajib, sifat mustahil dan juga sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul merupakan suatu kewajiban dalam ilmu tauhid bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat tersebut sebagai pemenuhan tugas pertemuan 10 mata kuliah agama Islam. Baik, yang pertama adalah berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki arti sifat yang sudah pasti melekat dan juga ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sendiri dibagi menjadi 20. Yang pertama adalah namun sebelum sifat-sifat 20 tersebut, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Dan secara umum itu dibagi menjadi 20. Dan yang pertama adalah wujud yang artinya ada. Allah Subhanahu wa taala artinya ada dan juga selalu ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala sudah ada sejak terlebih dahulu dan zat-zat yang berdiri sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah qidam yang artinya terdahulu. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada terlebih dahulu sebelum ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat sempurna yang sudah ada mendahului ciptaannya. Kemudian yang ketiga adalah baqo, yang artinya kekal, bahwa Allah Subhanahu wa taala artinya tidak akan pernah binasa, tidak akan punah dan akan selalu hidup dan akan selalu ada selama-lamanya. Kemudian yang keempat adalah mukhallafatu lil hawadisi, yang artinya adalah berbeda dengan ciptaannya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sama dengan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan segala apapun yang diciptakannya. Kemudian yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya adalah maha berdiri sendiri. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, tidak membutuhkan bantuan dari siapapun, melainkan berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari siapapun itu. Kemudian yang keenam adalah wahdaniyah, yang artinya esa. Artinya tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang artinya esa, tunggal, bahwa Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah qudrah ataupun kudrat, yang artinya berkuasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala apapun yang diciptakannya, atas segala apapun yang ada di muka bumi ini adalah bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan adalah iradat, yang artinya adalah berkehendak. Artinya segala apapun ataupun segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala apapun yang di alam semesta ini adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemudian yang kesembilan adalah ilmu, yang artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atas segala sesuatu yang ada di muka bumi, baik yang disembunyikan ataupun tidak disembunyikan. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atas segala sesuatu yang diciptakannya. Kemudian yang ke-10 adalah ilmu. Hayat, maksud saya artinya hidup, bahwa tidak ada yang menghidupkan ataupun tidak ada yang menghidupkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan hidup dengan zat-zatnya sendiri, ataupun Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menciptakan, melainkan Allah Subhanahu wa taala itu hidup sendiri dengan segala kesempurnaan dan juga kekuasaannya. Kemudian yang ke-11 itu adalah sama, yang artinya mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar atas segala sesuatu yang ada di muka bumi dan juga ciptaannya. Tidak mungkin Allah bersifat tuli ataupun tidak mendengar. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diucapkan ataupun apa yang disembunyikan oleh ciptaannya. Itulah sifat sama, yang artinya mendengar. Kemudian yang ke-12 artinya adalah basor, yang artinya itu adalah melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat
atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satupun hal yang luput dari pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang disembunyikan maupun tidak disembunyikan. Kemudian yang 13 ini artinya adalah kalam, ataupun berbicara ataupun berfirman. Artinya dalam kitabnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman ataupun ucapannya ini kepada Al-Quran yang kemudian disampaikan oleh Rasul, Nabi dan juga Rasul kepada para umatnya. Kemudian yang ke-14 adalah qadiron, yang artinya itu berkuasa ataupun mengadakan dan juga meniadakan. Artinya bahwa segala sesuatu yang di dunia ini berhak Allah tiadakan ataupun mengadakannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu berhak atau berkuasa atas mengadakan ataupun meniadakan segala apapun yang ada di muka bumi. Kemudian yang ke-12 adalah muridan, yang artinya adalah keadaan di mana Allah itu berkehendak ataupun menentukan tetap sesuatu. Artinya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menentukan takdir dari umat manusia dan juga segala apapun yang diciptakan di muka bumi tentunya. Kemudian yang ke-16 itu adalah alimun, yang artinya keadaan di mana mengetahui atas akan tetap sesuatu. Artinya itu adalah segala sesuatu yang telah terjadi ataupun belum terjadi itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi maupun sebelum terjadi ataupun akan terjadi. Semuanya itu telah diketahui Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya yang alimun, yang artinya mengetahui segala apapun yang ada di muka bumi. Kemudian yang ke-17 adalah hayyun, yang artinya keadaan Allah Subhanahu wa taala yang hidup. Artinya Allah adalah zat yang hidup, Allah tidak pernah mati dan tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dari hayyun. Kemudian yang 18 adalah sami'un, yang artinya keadaan Allah yang artinya mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar pembicaraan manusia, kemudian permintaan ataupun doa hambanya dan lain-lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256 itu dijelaskan bahwa Allah selalu mendengar, Allah maha mendengar dan juga maha mengetahui. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apapun yang dibicarakan manusia, permintaan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dalam sifatnya sami'un. Kemudian yang ke-19 adalah basirun ataupun basiron, yang artinya maha melihat akan tiap maujudat ataupun benda yang ada. Artinya Allah selalu melihat gerak-gerik kita, kemudian hendaknya kita selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala apapun yang kita lakukan ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya basiron, yang artinya keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala melihat akan tiap-tiap maujudat ataupun benda yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang terakhir adalah mutakaliman, yang artinya keadaan Allah Subhanahu wa taala yang berkata-kata. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara atau berfirman melalui Al-Qur'an. Bila Al-Qur'an menjadi pedoman hidup kita, maka kita telah patuh dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini berbicara, berfirman. Artinya segala apapun yang dalam Al-Qur'an itu adalah bentuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk mematuhinya dan juga melaksanakannya, karena itu merupakan ucapan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Al-Qur'an. Itulah sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada 20, yang artinya sifat-sifat yang sudah pasti ada dan melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah berkaitan dengan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa sih arti dari sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala artinya sifat yang tidak mungkin melekat ataupun tidak mungkin ada dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil sendiri merupakan kebalikan dari sifat wajib yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, atau ada 20 sifat mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, sifat mustahil dari Allah Subhanahu wa taala adalah adam, ataupun kebalikan dari wujud, yang artinya tiada. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ini bersifat tiada ataupun adam, karena segala apapun yang ada di alam semesta ini merupakan bentuk dari kekuasaan ataupun adanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini adalah artinya hudus. Hudus ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini ada yang mendahului. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ini bersifat hudus ataupun ada yang mendahului, karena segala sesuatu yang diciptakan ini
telah terlebih dahulu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat kudus. Kemudian yang ketiga adalah fana, yang merupakan kebalikan dari bako, yang artinya binasa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersifat fana, yang artinya binasa ataupun bisa mati ataupun musnah. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat kekal dan juga tidak mustahil bersifat fana, yang artinya ini adalah binasa. Kemudian yang keempat adalah mumatsalatu lil hawadisi. Mumatsalatu lil hawadisi ini memiliki arti sama ataupun menyerupai ciptaannya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin menyamai apa yang diciptakannya, karena segala apapun yang diciptakannya ini berbeda dengan dirinya, dan Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya, dengan segala apa yang diciptakannya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna yang tidak sama dengan ciptaannya. Kemudian yang kelima ini adalah ikhtiyaju li ghairihi, yang artinya adalah memerlukan sesuatu. Itu adalah tidak mungkin ataupun mustahil dari sifat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan apapun yang membuat dia berdiri sendiri. Kemudian yang keenam ini ta'adud, yang artinya ini kebalikan dari sifat Allah Subhanahu wa taala ya wahdaniyah ataupun artinya esa, karena artinya berjumlah ataupun ta'adudnya artinya berjumlah lebih daripada satu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ini berjumlah banyak, karena Allah Subhanahu wa taala ini hanya satu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang patut kita sembah. Kemudian yang ketujuh adalah anjazun, yang artinya ini adalah lemah dan tidak berkuasa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ini bersifat lemah dan tidak berkuasa, karena segala apapun yang di muka bumi dan segala apapun yang di alam semesta ini adalah kehendak ataupun kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan adalah karohah, yang artinya terpaksa. Terpaksa ini artinya tidak ada kehendak. Ada kebalikan dari sifat iradat, yang artinya berkehendak, bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ini berkehendak karena kepaksaan ataupun karena suatu hal. Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuai dengan kemauannya sendiri, kemudian sesuai dengan apa yang beliau takdirkan, sesuai dengan apa yang Allah takdirkan sendiri, sehingga karohah ini adalah kebalikan dari iradat, dan tidak mungkin Allah bersifat karohah, karena segala apapun yang di muka bumi adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 adalah jahlun, yang artinya bodoh ataupun tidak mengetahui. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersifat jahlun ataupun tidak mengetahui, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mengetahui atas segala sesuatu yang ada di muka bumi, baik yang tampak maupun tidak tampak. Kemudian yang ke-10 ini adalah maut, yang artinya mati, bahwa tidak mungkin Allah ini bersifat maut, karena Allah ini bersifat abadi ataupun kekal. Dalam surah Furqan ayat 58 dijelaskan bahwa dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidup kekal, yang tidak mati, kemudian dan bertasbihlah memujinya. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin bersifat mati ataupun hayat ataupun maksudnya maut, artinya maut kebalikan dari hayat yang artinya hidup. Tidak mungkin Allah ini mati, dan juga karena Allah ini bersifat kekal, sehingga mustahil bersifat maut. Kemudian yang ke-11 ini adalah samamun, yang artinya adalah tuli ataupun tidak mendengar. Yang ini merupakan kebalikan dari sifat sama, yang artinya mendengar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ini bersifat tuli ataupun tidak mendengar, karena segala apapun yang di muka bumi ini ataupun segala apapun yang ada di alam semesta ini Allah bisa mengetahui, Allah bisa mendengarnya, dan juga mustahil bersifat samamun. Kemudian yang ke-12 ini adalah amma, yang artinya buta ataupun tidak melihat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ini bersifat buta ataupun amma, karena segala apapun yang di muka bumi ini, sekali lagi segala apapun yang di alam semesta ini Allah bisa melihatnya, karena tidak ada satu hal pun yang bisa luput dari pengawasannya. Kemudian yang ke-13 ini adalah bakhamun. Apa sih arti dari bakhamun ini? Bakhamun ini memiliki arti ataupun kebalikan dari sifat bakhamun ini artinya bisu ataupun tidak dapat berbicara, ataupun kebalikan dari qadam yang memiliki arti berfirman. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ataupun menyampaikan firman-Nya terhadap Al-Qur'an, yang dilakukan kepada Al-Qur'an, jika ia tidak berbicara ataupun tidak berfirman, sehingga mustahil Allah bersifat bakhamun. Kemudian yang ke-14 ini adalah kaunuhu aja, kaumuhu azza, ajiza, ya, kaumuhu ajiza yang artinya keadaan yang lemah ataupun tidak berkuasa.
sifat mustahil bagi Allah ini adalah kebalikan dari sifat wajib qadiron yang berkuasa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ini lemah dan juga tidak berkuasa. Kemudian kaunuhu korihan, ini adalah keadaan terpaksa, di mana artinya bahwa keadaan yang terpaksa dan tidak atas kehendak sendiri. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersifat terpaksa ataupun karena kehendak sesuatu, ataupun karena Allah Subhanahu wa taala ini berkehendak atas segala apapun yang Ia mau dan juga apa yang menjadi kuasanya, sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersifat kaunuhu korihan. Kemudian yang ke-16 ini adalah kaunuhu jahilan, yang artinya adalah zat yang sangat bodoh. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang sangat bodoh, karena segala apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini sudah dalam bentuk kesempurnaan dan merupakan bentuk kesempurnaan dari sebuah ilmu, sehingga kaunuhu jahilan ini tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah dengan segala kesempurnaan. Kemudian mayitan, yang artinya adalah mati. Mustahil Allah Subhanahu wa taala mati, karena Ia tidak pernah tidur, kemudian bersifat kekal dan tidak akan pernah binasa. Kemudian yang ke-18 adalah kaunuhu ashamma, yang artinya adalah keadaan yang tuli dan tidak mendengar. Padahal pendengaran Allah Subhanahu wa taala tak terbatas dan meliputi segala sesuatu. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala mustahil bersifat kaunuhu ashamma, yang artinya tuli, adapun tidak mendengar sesuatu apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala ini Maha mendengar atas segala sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini. Kemudian ada kaunuhu amma, yang artinya ini adalah keadaan di Allah buta dan tidak melihat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ini bersifat buta ataupun tidak melihat, karena segala apapun ini di muka bumi ini tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dan yang terakhir adalah kaunuhu abkama, yang artinya bersifat bisu dan tidak berbicara. Artinya bahwa tidak mungkin bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak berbicara dan juga berfirman, karena Al-Qur'an ini adalah bentuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk dipelajari manusia, dan itu adalah merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersifat kaunuhu abkama. Itulah sifat wajib dan juga sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala? Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala artinya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu dan tidak mengadakan sesuatu, atau jaiz disebut dengan mungkin. Artinya bahwa mungkin itu adalah sesuatu yang boleh ada dan tidak boleh ada. Artinya jaiz ini secara arti artinya boleh-boleh saja. Dan dengan makna Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dari segala ataupun, sebab Allah Subhanahu wa taala ini bersifat qadrat dan juga iradat. Juga boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala meniadakan dan juga meniadakan apapun yang Ia mau. Itu adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga adalah sifat wajib dan juga sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah berkaitan dengan sifat wajib, kemudian sifat mustahil dan juga sifat jaiz bagi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul merupakan manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul juga bertugas sebagai pemberi kabar gembira, petunjuk, kemudian memberi peringatan kepada umat manusia. Tentu saja hal ini tidak mudah dijalankan seorang manusia biasa. Demikian itu adalah berkaitan dengan Rasul. Dan meskipun Rasul ini adalah seorang manusia biasa, ataupun seorang manusia pada umumnya, tetapi sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, Rasul memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat Rasul ini adalah patut dicontoh oleh kita sendiri juga sebagai umatnya. Sifat ini disebut dengan sifat wajib bagi Rasul. Adapun sifat wajib bagi Rasul sendiri, yang pertama adalah sidik, yang artinya jujur. Artinya bahwa sidik ini artinya selalu benar, bahwa para Rasul selalu berkata apa yang benar, baik dalam menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maupun benar dalam perkataan yang berhubungan dengan persoalan keduniaan. Contohnya apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya Ibrahim adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan juga mudarat. Artinya bahwa nabi ini ataupun nabi dan rasul ini bersifat sidik ataupun jujur dan tidak pernah berbohong, karena segala apa yang diucapkannya ini adalah kebenaran.
Kemudian yang kedua ini adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya, bahwa para rasul ini senantiasa menjalankan tugas kenabiannya, tugas kerasulannya ini sesuai dengan tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Demi terlaksana tugas itu, mereka selalu menjaga jiwa dan raganya dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga kepercayaan umat manusia terhadap dirinya itu senantiasa terjaga. Itulah sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Contohnya di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah SWT menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya ataupun amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat yang kedua, amanah ataupun dapat dipercaya. Dan yang ketiga artinya adalah tablik, artinya menyampaikan, artinya bahwa Nabi ini menyampaikan perintah dan juga larangan, yaitu Rasul menyampaikan wahyu, dan pun tidak ada satupun ayat yang disembunyikan ataupun didustakan ataupun tidak disampaikan oleh Rasul ini kepada umat, dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa Rasul itu menyampaikan yang diturunkan Tuhan kepada kita semuanya, dan tidak ada satupun hal pun yang tidak disampaikan oleh Nabi ataupun Rasul kepada umatnya. Semuanya disampaikan oleh Rasul dan juga umatnya kepada Nabi dan juga Rasul kepada umatnya, sehingga sifat dari tablik ini menyampaikan ataupun apa yang perlu disampaikan, itu perintah dan juga larangan. Kemudian yang keempat ini fatonah, yang artinya cerdas. Maksudnya para rasul itu memiliki kecerdasan dan juga kecerdasan dalam menjalankan tugas, kemudian amanah dan tanggung jawab sebagai seorang rasul. Mereka mampu memahami persoalan rumit sekaligus, umat sekaligus, dan juga memberikan jalan keluarnya. Mereka mampu menghadirkan hijrah ataupun argumentasi bagi orang-orang yang menentangnya. Mereka juga mampu menanamkan kebenaran di dalam hati orang-orang yang masih ragu kepadanya. Hal itu menunjukkan bahwa Nabi dan Rasul ini memiliki sifat matonah, yang artinya cerdas. Sebagai contoh, walaupun Nabi Muhammad SAW ini tidak bisa membaca ataupun tidak bisa menulis, beliau ini adalah orang yang sangat cerdas dan juga pintar, sehingga Rasulullah ini sangat disegani dan juga menengahi berbagai permasalahan sebagai konflik. Contohnya adalah ketika semua kelompok yang bersengketa, maka itu akan diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi juga meletakkan batu di tengahnya, dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh betapa cerdasnya Rasulullah SAW dalam menangani sebuah permasalahan. Itu membuktikan bahwa Nabi dan Rasul ini adalah orang manusia yang cerdas, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat fatonah. Selain memiliki sifat-sifat wajib, ternyata Rasul dan juga Nabi juga memiliki sifat-sifat yang mustahil ataupun tidak mungkin dimiliki oleh para Nabi dan Rasul ini. Yang pertama adalah al-kizib, yang artinya tidak jujur. Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu bersifat tidak jujur dan berdusta, karena segala apapun yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul ini adalah kebenaran dan juga jujur apa adanya, sehingga tidak mungkin Nabi dan Rasul ini bersifat al-kizib. Kemudian yang kedua adalah al-khianah, artinya berkhianat. Tidak mungkin Nabi dan Rasul ini berkhianat, karena mereka adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat setia ataupun menyampaikan, dan juga tidak mungkin bersifat khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam firman-Nya sendiri Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-An'am ayat 106, yang artinya ikutilah apa yang diwajibkan kepadamu Muhammad, tidak ada selain dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Hal itu membuktikan bahwa Nabi dan Rasul ini tidak mungkin bersifat al-khianah ataupun berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-hitman, artinya bahwa mustahil bagi Rasul mempunyai sifat yang menyembunyikan suatu kebenaran. Karena setiap firman yang Rasul terima dari Allah Subhanahu wa taala akan langsung disampaikan kepada para umatnya, dan tidak mungkin Rasul ini menyembunyikan hal tersebut. Kemudian yang kelima adalah al-baladah, artinya mustahil bagi Rasul mempunyai sifat. Yang terakhir adalah al-baladah, artinya mustahil bagi Rasul ini bersifat bodoh. Tidak mungkin Rasul ini bersifat bodoh, karena Rasul ini adalah orang yang menyampaikan amanah, kemudian tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia harus menentang orang-orang yang musyrik,
sehingga tidak mungkin bagi Rasul dan juga Nabi ini bersifat kizib ataupun bodoh, ataupun yang terakhir al-balada yang artinya bodoh, sehingga mustahil apabila Rasul dan juga Nabi bersifat bodoh ataupun al-balada. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah itu sifat mustahil bagi Rasul, kemudian kita juga akan membahas mengenai sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul ini artinya adalah sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki Rasul, yaitu al-ardul basyariyah, yang artinya memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia seperti biasanya, seperti lapar, haus, kemudian sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul juga tetap meninggal semasa hidupnya ataupun sebagaimana makhluk lainnya. Di samping Rasul memiliki sifat-sifat wajib dan juga lawannya, yaitu sifat mustahil. Rasul juga memiliki sifat jaiz. Tentu saja sifat jaiz Rasul dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda. Sebagaimana sifat jaiz bagi Rasul ini hampir sama seperti sifat pada umumnya manusia biasa, sedangkan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya. Itulah perbedaan antara sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat jaiz bagi Rasulullah. Baik, itulah berkaitan dengan materi tauhid, berkaitan dengan sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat bagi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya berharap bahwa tugas ini bisa disampaikan secara optimal dan juga mendapatkan nilai yang baik dari Ibu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.